Netizen Bali, semeton beli koplik dan gak limet. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan namo buddhaya. Jumpa di sini lagi bersama saya, pembawa acara Anda pada acara Melitua, mengobrol literasi, tuntaskan hoak. Saya, I Gusti Ayu Sukmawati, selaku fungsional Pranata Humas Ahli Muda, pada kesempatan kali ini akan mengajak Anda berbincang-bincang dalam acara literasi digital secara talk show yang dikemas kembali dalam acara Melitua, mengobrol literasi, tuntaskan hoak. Bersama saya telah hadir narasumber kita pada pagi kali ini, yaitu Bapak Ide Bagus Ketut Agung Ludre, atau biasa kita panggil Tuaji nggih, Tuaji nggih. Tuaji, apa perlu saya perkenalkan lagi? Silakan. Tuaji Ludre ini beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, dan selama beliau menjabat sebagai Kepala Bidang IKP, beliau sangat intens melaksanakan literasi digital, dan saat ini beliau dipercaya sebagai Wakil Ketua KPID Provinsi Bali. Baik Tuaji, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, berbicara tentang literasi digital Tuaji ya. Baik. Literasi, kemudian digitalisasi, kemudian sosial media, sepertinya masyarakat dibilang bosan ya bosan, dibilang perlu untuk mendengar sekali lagi, iya juga. Bahkan kalau dibilang literasi digital itu hampir dilakukan oleh semua pihak, tapi sebenarnya apa sih literasi digital itu, Tuaji, kalau bisa dijelaskan sekali lagi, kalau bisa dijelaskan dengan bahasa kekinian, bahasa yang gampang kita mengerti, dan kemudian bahasa yang gampang kita cerna, dan kemudian terkait dengan zaman milenial saat ini, Tuaji, terutama dengan generasi milenialnya, seberapa penting sih sebenarnya literasi digital itu untuk generasi milenial? Karena kalau kita pikir yang namanya generasi milenial itu sudah sangat akrab dengan literasi. Maksud saya sudah sangat akrab dengan digitalisasi. Apa perlu lagi diberikan literasi? Demikian, Taji. Nah, terima kasih Bu Sukma. Intinya kita tidak boleh bosan dengan literasi digital ini. Kenapa tidak boleh bosan? Karena kemajuan teknologi ini jauh lebih cepat dari kemajuan peradaban kehidupan kita sebagai orang manusia. Dan yang kedua harus dipahami juga, kalau bicara literasi digital, bicara internet. Jadi internet itu bersifat borderless, sangat luas, melintasi batas negara, batas ideologi, batas yurisdiksi, dan sebagainya banyak hal. Jadi belum tentu informasi yang timbul baik di media sosial ataupun di apapun yang dilakukan oleh internet itu belum tentu menjadikan konsumsi yang baik bagi kita, bagi masyarakat kita, apalagi masyarakat Bali atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena tadi saya sampaikan bahwa internet itu bersifat borderless, banyak hal. Dan jangan salah, Bu Sukma, banyak generasi milenial juga yang terjebak oleh kemajuan teknologi ini. Gitu loh. Artinya begini, satu sisi bahwa di dalam memanfaatkan teknologi digital ini, masyarakat kita harus betul-betul sangat cerdas. Karena apa? Di dunia digital ini juga banyak sekali yang namanya kejahatan. Baik, Tuaji. Kalau gitu bicara masalah digitalisasi dan kejahatan, kemudian pentingnya juga literasi digital harus di Indonesia, terutama di Bali, sampai sejauh mana sih sebenarnya literasi digital saat ini sudah dilaksanakan, dan kemudian terkait dengan tugas Tuaji sekarang sebagai Wakil Ketua KPID Provinsi Bali, yang saya tahu kan juga melaksanakan literasi nih Tuaji, KPID-nya. Apa strategi KPID Bali dalam melaksanakan literasi, kemudian kolaborasinya dengan kami yang ada di Diskominfos selaku penanggung jawab kedinasan, bilanglah penanggung jawab kedinasan terkait literasi digital, kolaborasi apa yang bisa ditawarkan oleh KPID, Tuaji? Jadi begini, Bu Sukma ya. Ini kalau Bu Sukma bilang KPID juga melakukan literasi digital, harusnya semua orang, semua lembaga,
semua unit harus bergerak di bidang literasi ini gitu loh. Walaupun nanti semuanya akan berpusat di pemerintah Provinsi Bali dengan notabene adalah Dinas Kominfo ya, yang menjadi leading sektornya. Banyak hal yang bisa kami melakukan literasi digital melalui lembaga penyiaran. Bagaimana kami mengajak masyarakat untuk bisa menerima informasi yang sehat, yang memberikan masyarakat kita jadi cerdas. Itu tagline kami di KPID. Jadikan lembaga penyiaran itu sehat, sehingga masyarakat akan menerima informasi untuk mencerdaskan dirinya. Karena informasi penting. Ini penting. Tetapi ada sisi negatif. Ini harus ditekan. Tidak oleh kami saja, oleh semua orang yang paham. Berarti semua orang harus terlibat. Terlibat. Semua pihak harus terlibat. Betul. Berarti literasi digital ini sebaiknya dilakukan secara komprehensif. Komprehensif dengan seluruhan aspek. Terus selama ini tantangannya apa tuh Haji dalam melaksanakan literasi digital? Khususnya yang dilaksanakan oleh KPID Bali. Jadi begini, kalau kami tidak bosan-bosan, hari ini kami juga sudah banyak radio, hampir semua radio, kita punya 68 radio. Kita selalu turun ke radio bagaimana mengajarkan masyarakat untuk cerdas. Tidak hanya mereka mendengarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat kami, kalau menerima informasi, tetap saya gunakan. Dengarkan, kaji, cari informasinya di tempat yang lain apa sama. Baik enggak? Bermanfaat enggak? Baru disampaikan kepada orang lain ya, kalau ingin dia menyampaikan. Kita kan di lembaga penyiaran juga sama posisinya dengan teman-teman yang ada di Kominfo juga, bagaimana berkaitan dengan pemerintahan media sosial. Media sosial itu kan mencakup YouTube. Cuma dalam undang-undang kami YouTube belum diatur. Yang namanya over the top itu belum kita diatur dalam Undang-Undang 32 dalam lembaga penyiaran. Tetapi kami punya kewajiban moral. Terus hambatannya tuh Ji dalam melaksanakan literasi itu? Artinya begini, sama dengan Bu Sukma tadi bilang, mungkin bosan ya orang tiap hari lakukan itu. Tapi kami tidak boleh bosan. Karena itu tugas kami, tugas lembaga untuk mencerdaskan masyarakat kami pertama. Kedua, agar masyarakat kami tidak bermasalah secara hukum dengan masalah ini gitu loh. Kita sampaikan, kalau Anda bikin begini, ada undang-undang ITE. Ancamannya tidak main-main. 6 tahun, 5 tahun. Kalau apalagi itu ASN. Sudah kelar hidupnya semua itu. Banyak sekali. Dan yang harus dilakukan oleh Kominfo sekarang, oleh Bu Sukma, satu hal. Masyarakat milenial kita, terutama generasi muda kita, ingin cepat kaya. Ingin cepat maju, ingin cepat sukses. Sehingga ini bisa diprofiling oleh orang-orang, oleh yang berniat jahat. Sehingga kemarin ada aplikasi Bunowo oleh Indra Ken. Bagaimana dia umurnya masih muda, punya mobil mewah, punya istana mewah. Siapa sih tidak tertarik? Sehingga logika yang ada di pikiran mereka hilang. Itu modal emosi. Saya juga ingin seperti itu, gitu deh. Nah, ini yang harus menjadi kewajiban semua orang. Tapi ujungnya harus pemerintah. Bagaimana mengajarkan masyarakat kita cerdas. Baik tuh Haji, berbicara tentang literasi yang sudah sering kita lakukan, yang sudah sering Diskominfo dan juga KPID lakukan, tetapi masih saja ada masyarakat yang terjerumus ke dalam tindakan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi digital ataupun menjadi korban dari tindak-tindak kejahatan di dalam dunia digital. Sepertinya kok literasi yang kita lakukan berjalan di tempat. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab, Haji, kalau menurut pandangan Tuh Haji? Apakah faktor pendidikan itu juga berpengaruh, ataukah juga faktor seperti yang Tuh Haji sampaikan baru saja, yaitu bagaimana kita seharusnya menjaga emosi pada saat melakukan pada saat melakukan interaksi atau memanfaatkan teknologi digital tersebut? Salah satunya iya, Bu Sukma. Jadi begini. Selama ini yang masih sibuk adalah pemerintah dan lembaga-lembaga badan publik. Harusnya sekarang bergerak dengan semua orang. Setiap orang yang mengerti dan paham harus melakukan literasi digital pada publik. Karena yang jadi korban itu saudara kita. Kalau lebih saya persempit, Kramo Bali, orang-orang kita. Jadi yang paling pertama harus diajarkan kepada masyarakat kita
bagaimana masyarakat pada saat memanfaatkan alat teknologi media sosialnya ini dengan logika yang sangat bagus. Artinya apa? Tidak boleh dalam kondisi emosional. Karena sangat mudah untuk di-profiling orang ini bisa kita jerat atau tidak. Kita pacing, dipancing dengan berbagai masalah, Anda masuk, kena. Jadi intinya kendalikan diri. Tidak ada sesuatu itu mudah dicapai dengan hanya duduk saja, tidak ada, pasti harus bekerja dengan baik. Tidak ada orang yang dengan kaya yang mendadak kecuali memang dapat hadiah lotre gitu. Tidak ada bisnis manapun di dunia ini yang bisa memberikan keuntungan dalam waktu singkat yang hampir luar biasa besar. Anda sudah mulai berpikir bahwa ini bisa jadi adalah pump and dump. Jadi untuk menjerat pada teman-teman semua atau bapak ibu atau generasi milenial, begitu Anda investasi dipompa, wah bunganya besar naik. Begitu Anda terlibat jauh dengan semua kekayaan yang Anda miliki di dump. Akhirnya Anda jadi orang yang paling miskin di dunia. Menjadi korban pada akhirnya. Akhirnya jadi korban. Oke, Gitu. baik Tuh Haji, terima kasih atas penjelasannya meskipun singkat tapi sangat padat dan sangat memberikan kita pencerahan terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi digital utamanya sosial media ini ya Tuh Haji ya. Betul. Semua orang harus bergerak bersama, melangkah bersama untuk melakukan literasi digital. Karena kemajuan teknologi ini saya bilang dari awal tadi lebih cepat dari kemajuan peradaban kehidupan manusia. Baik, terima kasih Tuh Haji. Baik, netizen Bali, Semeton Beli Koplik dan Gek Limet. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Ide Bagus Ketut Agung Ludre, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Daerah Bali. Singkat memang, tapi mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Dan sekali lagi saya sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita baru saja, bahwa kalau digitalisasi itu suatu keniscayaan, maka literasi digital adalah suatu keharusan. Dan literasi digital ini adalah suatu hal yang harus terus-menerus kita lakukan selama teknologi digital itu ada. Dan harus dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Baik, demikianlah tadi bincang-bincang kita pada acara talkshow Melituak, mengobrol literasi tuntaskan hoak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pantengin terus Melituak di sesi berikutnya. Om Santi 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 Om.